يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eska Gemanata dari kelas 6 UAIS. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah itu merupakan tanah yang bersejarah dalam perkembangan agama Islam. Disitulah kaum muslimin era Nabi Muhammad SAW pernah berperang untuk membela agama Allah. Tak lama Khadijah dan Abu Thalib wafat. Tekanan kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Sepeninggalan yang dicintainya, Rasulullah SAW mencoba untuk berhijrah ke Taif. Nabi SAW mencoba meminta bantuan kepada Saqif. Namun mereka memerintahkan anak-anaknya atau prajuritnya untuk melempari bebatuan kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah SAW tinggal di Taif selama 10 hari. Sedikit cerita dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat sampai hari ini. Kedua, shalawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti ini. Kali ini izinkan saya Mikail Dwi Putra dari kelas 6 UAIS untuk bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad ke Taif. Nabi Muhammad SAW ke Taif setelah dihina oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW ke Taif untuk bertujuan menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW menemui orang ternama di Taif yang masih memiliki hubungan saudara dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW meminta orang itu untuk tidak menyebarkan kedatangan Nabi Muhammad. Permintaan Nabi Muhammad itu ditolak dan akhirnya orang itu menyebarkan kedatangan Nabi Muhammad SAW di Taif. Mereka pun juga menghasut anak-anak untuk melempari Nabi Muhammad dengan batu. Nabi Muhammad ke Taif mengajak mantan budaknya yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah pun menjadi benteng saat Nabi Muhammad SAW dilempari batu. Mata kaki Nabi Muhammad pun sampai berdarah. Akhirnya mereka pergi dari kota Taif, beristirahat di bawah kebun anggur bersebelahan dengan rumah pemilik kebun itu. Pemilik kebun itu kakak beradik yang bernama Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah itu merasa kasihan kepada Nabi Muhammad dan Zaid. Akhirnya Utbah kakak beradik itu menyuruh Nabi Muhammad dan Zaid untuk beristirahat di rumahnya. Akhirnya kakak beradik itu mengambilkan air minum dan anggur untuk dimakan Nabi Muhammad dan Zaid. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa. Setelah
Nabi Muhammad berdoa, kakak beradik itu merasa kagum, dan akhirnya kakak beradik itu masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daviat, kelas 6 Al-Fatihah, bercerita tentang perjalanan Rasulullah pergi hijrah ke Taif. Tahun ke-10 adalah tahun di mana tahun duka bagi Rasulullah, karena dua orang yang dicintai telah meninggal dunia, yaitu Khadijah istri Rasulullah dan pamannya yaitu Abu Thalib. Sepeninggal mereka berdua, kaum kafir Quraisy makin menjadi dan mulai berani dalam menghalang-halangi Rasulullah berdakwah. Oleh karena itu, Rasulullah pun akhirnya memutuskan untuk pergi dakwah ke Taif. Taif adalah kota sebelah tenggara Mekah. Rasulullah pergi ke Taif bersama Zaid bin Haritsah, pembantunya. Dan akhirnya Rasulullah di sana selama 10 hari. Rasulullah menemui para penduduk Taif dan mendakwahkan agama Islam kepada mereka. Akan tetapi mereka menolak. Dan tidak hanya itu, Rasulullah dimaki-maki oleh penduduk Taif, dan beliau juga dilempari batu. Dan pada saat itu juga Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Rasulullah dari lemparan batu dengan tubuhnya. Dan akhirnya pun mereka berdua terluka serta berlumuran darah. Setelah keluar dari batas kota Taif, Rasulullah dan Zaid memutuskan untuk beristirahat di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Dilihat dari kejauhan, Utbah dan Syaibah merasa kasihan dengan Rasulullah dan Zaid. Dan akhirnya pun mereka menyuruh pembantunya yaitu Adas untuk memberikan buah anggur kepada Rasulullah dan Zaid. Dan pada saat Adas memberikan buah anggur kepada Rasulullah dan Zaid, Adas terkejut karena Rasulullah mengucapkan basmalah sebelum memakan buah tersebut. Sebelumnya Adas belum pernah mendengar orang berkata seperti itu. Dan akhirnya pun Rasulullah dan Adas saling berkomunikasi. Nah, saat Adas mendengar cerita Rasulullah, Adas terharu dan akhirnya menyatakan dirinya memasuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Saat di perjalanan pulang ke Mekah, Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung itu berkata, "Wah, melihat apa yang dilakukan kaummu padamu dan mengutusku padamu. Jika engkau mau, aku akan mengirimkan 2 gunung ini untuk menindih mereka di Taif," tawar penjaga gunung tersebut. Tapi Rasulullah menolak karena Rasulullah berharap bahwa anak cucu dari masyarakat Taif itu di suatu saat nanti akan mau menyembah Allah. Sekian dari Davia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.